Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, saya masih berada di desa Pagongan, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal. Pemirsa, izinkan saya di tempat ini, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu, Prabu Linggobuwono yang sudah tidak memakai mahkota lagi, karena mahkotanya sudah diserahkan kepada putrinya, yaitu Dyah Pitaloka, kemudian menyampaikan selamat datang kepada para tamu, yaitu utusan dari Kerajaan Mojopahit, yang mana di akhir dari sambutan itu, maka Prabu Linggobuwono mengatakan, adapun pesan khusus dari Mahapate Gajah Mada yang disampaikan oleh Empu Elam dan Empu Menur, maka nanti akan bisa ditanyakan langsung kepada Raja Sunda yang baru, yaitu Dyah Pitaloka. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya para utusan dari Mojopahit, karena selama ini Patih Maduratna, Gajah Enggon, dan Laksamana Nolo belum pernah mendapatkan pesan khusus, baik itu dari Ibunda Ratu Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi, maupun pesan khusus yang berasal dari Rakrian Patih Mahapatih Mangkubumi Mojopahit, yaitu Gajah Mada. Tetapi mengapa Prabu Linggobuwono berkata yang mana mendapatkan pesan khusus dari Mahapate Gajah Mada yang disampaikan oleh Empu Elam dan Empu Menur? Pemirsa dimanapun Anda berada, semua mata memandang dua orang, yaitu Empu Elam dan Empu Menur, sehingga wajahnya dua orang ini menebal karena melotot mata dari Laksamana Nolo begitu tajam menatap dua orang itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya utusan dari Mojopahit ini saling mencurigai antara satu dengan yang lain, terutama adalah Empu Elam dan Empu Menur yang dicurigai telah bertindak melebihi batas karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raja Sunda yang baru, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi, memasuki Balai Irung, sehingga semuanya memberikan penghormatan, termasuk duta yang berasal dari Mojopahit yang dipimpin oleh Gajah Enggon melakukan penghormatan karena Raja Sunda memasuki Balai Irung. Setelah Raja duduk di singgasana, maka Raja kemudian menyampaikan sebuah kata
Terima kasih utusan dari Mojopahit. Selamat datang di negeri kami, Sunda. Semoga apa yang Anda inginkan di Sunda ini, tugas yang Anda emban di Sunda ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, aku memperkenalkan diriku. Aku adalah raja baru, yaitu Ratu Dyah Pitaloka Citraresmi, yang baru saja dilantik oleh ayahanda, yaitu Romo Linggobono. Kemudian aku perkenalkan, di samping aku ini adalah adikku, yaitu Niskolo Wastu Kencono, yang kedudukannya sebagai Hamangku Bumi Mahapatih Sunda Galuh. Kemudian di sebelahnya adalah paman saya, yaitu Bunisoro, sebagai orang yang mendampingi adikku yang masih berumur 9 tahun. Oleh sebab itu, sekarang silakan, apa yang ingin disampaikan kepada Sunda di dalam duta yang Anda emban dari kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Patih Maduratna memberikan sumba sungkem yang ditujukan kepada Dyah Pitaloka Citraresmi sebagai Raja Sunda. Hamba mengaturkan sembah sungkem kepada Paduka Ratu Sunda Galuh, dan izinkan saya untuk menyampaikan pesan yang saya bawa dari kerajaan Mojopahit. Sebelum aku menyampaikan pesan, maka aku perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya adalah Kanuruhan Gajah Enggon. Di sebelah kiri saya adalah Sang Arya Laksamana Nala. Dan kemudian aku sendiri adalah Patih Maduratna. Sedangkan dua orang di belakang saya adalah para pembesar Mojopahit, yaitu Empu Elam dan Empu Menut. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan pesan yang berasal dari Ibu Suri Tribono Tunggal Dewi. Yang pertama, Bunda Ibu Suri menyampaikan salam taklim kepada keluarga agung Prabu Linggobono. Kemudian yang kedua, sebagai inti dari apa yang menjadi tugas saya selaku duta dan selaku pemimpin di dalam utusan Mojopahit ini, maka Ibunda Ibu Suri Tribono Tunggal Dewi meminta kepada Dyah Pitaloka Citraresmi untuk dijadikan pendamping hidup dari Prabu Hayam Wuruk Raja Mojopahit. Dan aku diperintahkan untuk menyampaikan sesembahan atau peningset yang terbungkus di dalam peti. Adapun isi adalah emas sesotyo dan sejenisnya. Oleh sebab itu, permohonan dari Ibunda Ibu Suri Sri Gitarca Tribono Tunggal Dewi agar mau menerima
apa yang telah disampaikan dari Mojopahit. Baiklah, disampaikan terima kasih kepada Patih Maduratna selaku sesepuh utusan dari kerajaan Mojopahit. Aku sudah mendengar dan aku sudah memahami apa yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, di dalam lamaran ini, maka apa yang telah disampaikan oleh Patih Maduratna, aku terima dan aku ucapkan banyak terima kasih. Adapun untuk selanjutnya, aku mohon petunjuk dari ayahanda, yaitu Prabu Linggobono beserta Ibu Suri, yaitu Dewi Roro Lingsing. Silakan Kanjeng Romo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Linggobono yang sekarang sudah tidak memakai mahkota lagi, maka menyampaikan pesan. Terima kasih Ananda Ratu Sundagaluh. Aku selaku orang tua sungguh sangat berbahagia karena Ananda Raja Ratu dari Sundagaluh menerima lamaran tanpa syarat yang diberikan oleh Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, lamaran Prabu Hayam Wuruk yang telah diterima oleh Ananda Ratu Sundagaluh, maka untuk itu apa yang telah direncanakan oleh calon besan saya, yaitu Tribono Tunggal Dewi, maka aku hanya mengikuti saja. Tetapi karena waktunya sangat mendesak dan aku juga kurang persiapan, oleh sebab itu izinkan saya untuk mempersiapkan diri beberapa hari lagi. Oleh sebab itu, aku mohon kesabaran dari duta dari Mojopahit untuk menunggu beberapa hari lagi. Demikian yang aku sampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam acara lamaran sungguh tidak ada kendala apapun, karena utusan sudah menyampaikan pesan dari Ibu Suri Tribono Tunggal Dewi. Semuanya sudah disampaikan. Kemudian apa yang menjadi keinginan, yaitu melamar Putri Dia Pitaloka Citrorosmi, putri dari Prabu Linggobono ini, sudah diterima langsung oleh yang bersangkutan. Dan orang tuanya juga sudah setuju bahwa setelah acara ini kemudian diboyong menuju ke Mojopahit, karena di Mojopahit sudah melaksanakan susunan acara selama 1 bulan. Oleh sebab itu, permohonan dari Mojopahit setelah acara lamaran ini selesai, kemudian Dia Pitaloka beserta keluarga akan diboyong menuju ke Mojopahit untuk mengikuti resepsi pernikahan yang rencananya ditata sedemikian rupa selama 1 bulan. Dan setelah itu, Patih Maduratna juga menyampaikan setelah selesai acara yang diselenggarakan di Mojopahit, maka nanti setelah 36 hari akan dipimpin langsung oleh Ibunda Ratu, yaitu Ibu Suri Tribono Tunggal Dewi, untuk bersama-sama keluarga mendampingi Hayam Wuruk dan permaisurinya menuju ke Sunda dalam rangka mengikuti resepsi pernikahan yang diselenggarakan di Sundagaluh. Walaupun dirinya sangat mencintai
dia Pitaloka Citraresmi, tetapi dia sadar diri. Dia sadar kenyataan bahwa dirinya bukanlah orang yang pantas mendampingi dia Pitaloka Citraresmi. Apalagi dia juga mendengar bahwa dirinya sudah dilamar oleh seorang raja besar dari kerajaan Mojopahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, kehadiran dia Pitaloka di malam hari itu akhirnya diingatkan oleh Saniscoro agar jangan berlama-lama dan jangan pernah disesali pertemuan di antara keduanya, karena semuanya itu sudah tergores di dalam takdir. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi sesuatu dan lain hal yang sangat membahayakan, baik itu bagi dirinya maupun juga dari dia Pitaloka, maka dia Pitaloka segera diperintahkan untuk meninggalkan tepian Sendang Jolotundo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dia Pitaloka pergi meninggalkan kekasihnya yang berada di tepi Sendang Jolotundo. Pemirsa, ternyata dia Pitaloka Citraresmi juga menyadari bahwa dirinya berada di Sendang ini ada yang mengikuti. Demikian juga Saniscoro, setelah perginya dia Pitaloka Citraresmi dari tepian Sendang itu, dia menyadari ternyata ada orang yang mengintip atau mengikuti pertemuannya dengan dia Pitaloka. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah dia Pitaloka pergi, maka prajaga sahabat karibnya mendatangi Saniscoro. Wahai Saniscoro, apa yang kamu lakukan ini sangat berbahaya, karena aku melihat bahwa di atas pohon itu tadi ada seseorang yang berbaju hitam yang sejak tadi mengikuti. Aku juga baru menyadari bahwa setelah dia Pitaloka pergi, maka dia pergi. Itu pun saya baru menyadari. Andai kata sejak awal aku mengetahui, maka kamu akan saya beritahu. Ternyata aku baru tahu setelah dia Pitaloka pergi. Itulah yang saya katakan berbahaya. Oleh sebab itu, nyawamu dalam keadaan terancam. Oleh sebab itu, usulan saya, mari kita pergi jauh dari tempat ini. Ayo pergi ke Mojopahit. Ayo pergi ke timur. Kita berada di tempat ini sudah tidak aman. Aku yakin kalau kamu masih tetap tinggal di sini, nyawamu pasti akan melayang. Karena mata-mata sudah berada di mana-mana. Apalagi sekarang ini kedudukan dia Pitaloka sudah dilamar oleh raja besar dari kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, pastilah banyak mata-mata di semua sudut di kota ini. Oleh sebab itu, aku menganggap kamu sudah tidak aman di tempat ini. Akhirnya, usulan prajaga ini diterima oleh Saniscoro. Oleh sebab itu, mereka malam itu juga berkemas-kemas dan berniat untuk meninggalkan Sundagalu. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah orang yang mengintip itu? Orang yang mengintip itu tidak lain adalah Pradabasu. Orang yang pandai melakukan penyamaran. Dan penyamarannya
jarang orang yang mengerti dan diketahui. Oleh sebab itu, Pradabasu adalah orang penyamar, detektif Majapahit yang sungguh luar biasa. Kemudian, setelah melakukan sebuah penyelidikan yang mana objek yang diselidiki adalah dua orang, yaitu Sanis Coro dan Dyah Pitaloka Citororesmi. Ternyata apa yang telah disampaikan oleh putranya, yaitu Kudo Swaboyo, ternyata benar. Ternyata antara Dyah Pitaloka dan Sanis Coro pelukis ini menjalin hubungan asmara. Dan apa yang dikatakan semuanya didengar oleh Pradabasu. Oleh sebab itu, malam itu juga Pradabasu langsung mencari sahabatnya, yaitu Gajah Enggon. Setelah bertemu, maka Gajah Enggon diberitahukan bahwa selama ini Dyah Pitaloka adalah orang yang sudah memiliki kekasih, dan begitu mendalamnya dua orang ini di dalam hubungan percintaannya. Oleh sebab itu, sangat kasihan apabila wanita seperti ini kemudian disandingkan dengan raja kita, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba pembicaraan yang sangat rahasia ini didengar oleh seseorang. Aku ada di sini. Aku mendengar semua apa yang kamu bicarakan. Ternyata orang yang ikut mendengarkan pembicaraan itu tidak lain adalah Sang Arya Laksamana Nala. Aku ikut mendengar apa yang telah kamu bicarakan, tapi aku berjanji tidak akan membocorkan kepada siapapun. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk bergabung. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Laksamana Nolo juga ikut bergabung dan ikut memikirkan kejadian yang sudah dilihat langsung oleh Pradabasu. Tetapi di dalam pembicaraan itu mengembang karena tiga orang ini membicarakan tentang apa yang disampaikan oleh Empu Elam dan Empu Menur. Karena Laksamana Nala ingin memastikan apakah itu merupakan perintah, atau itu merupakan ide, atau sebuah kelancangan di dalam mengemban tugas. Karena tugas selama ini, baik itu dari Bunda Ibu Suri, Tribono Tunggal Dewi, maupun dari Gajah Mada, tidak ada pesan khusus seperti itu. Walaupun benar bahwa Gajah Mada memang tidak setuju di dalam lamaran ini, tetapi tidak mungkin Gajah Mada itu ingin menggagalkan. Andai kata ingin menggagalkan, maka tidak mengutus orang untuk melamar ke sini. Karena semuanya ini, tugas ini berasal dari Patih Gajah Mada yang memerintahkan saya, Empu Nala, dan juga kamu Gajah Enggon, adalah langsung dari Patih Gajah Mada. Mana mungkin Patih Gajah Mada kemudian memiliki niat untuk menggagalkan pernikahan ini. Oleh sebab itu saya berpendapat ini merupakan ide secara pribadi dari Empu Elam dan Empu Menur. Dan ini sangat membahayakan keselamatan dari kedua belah pihak. Baik keselamatan dari nama baik
Hayam Wuruk dan Majapahit juga sangat membahayakan karena terjadi kesalahpahaman. Yang ditakutkan adalah kesalahpahaman antara Sunda dan Majapahit. Dan ternyata benar. Indikasinya bahwa Prabu Linggobuwono, sedikit aku melihat ada kesan, ada kemarahan yang tertahan di dalam dadanya. Tetapi masih tetap tertahan di dalam dadanya, tidak sampai keluar dari mulutnya. Tetapi aku bisa membaca bahwa dia sungguh sangat tersinggung dengan kata-kata itu. Kemudian bagaimanakah langkah kita selanjutnya? Aku berpendapat dua orang itu harus diawasi terus. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melebihi batas. Dan kita harus secepatnya pergi dari Sunda ini. Setelah nanti kita mendapatkan kepastian hari dari Prabu Linggobuwono, maka kita segera meninggalkan tempat ini. Karena semakin lama kita berada di tempat ini, maka akan menimbulkan kesalahpahaman, yaitu kesalahpahaman orang-orang Sunda, pembesar-pembesar Sunda. Karena yang dikhawatirkan ada isu-isu yang berkembang yang akhirnya mengakibatkan sesuatu yang kurang baik. Aku setuju. Itu adalah pendapat Laksamana Nala dan disetujui oleh yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.